어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini kelompok kami akan membahas dan menyelesaikan soal di mana soalnya yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif f(x, y) sama dengan 50x tambah 40y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x tambah 2y kurang lebih sama dengan 10 dan 3x tambah y kurang lebih sama dengan 15, di mana x-nya lebih besar dari 0 dan y-nya lebih besar dari 0. X, y elemen dari real. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu langkah pertamanya, tentukan daerah-daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang diketahui. Langkah kedua, menentukan semua titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut. Langkah ketiga, substitusikan setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif yang diketahui. Langkah keempat, berdasarkan hasil pada langkah ketiga, tetapkan nilai maksimum atau minimumnya. Nah, langsung saja ya kita mulai ke cara penyelesaiannya. Tadi kan soalnya tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif f(x, y) sama dengan 50x tambah 40y. Nah, di dalam soal terdapat dua sistem pertidaksamaan, yaitu x tambah 2y lebih kecil atau sama dengan dari 10 dan 3x tambah y lebih kecil dari atau sama dengan 15 dengan syarat x lebih besar atau sama dengan dari 0 dan y lebih besar atau sama dengan dari 0. Kita akan menyelesaikan dua sistem pertidaksamaannya dengan menggunakan titik uji. Nah, sistem pertidaksamaan yang pertama yaitu x tambah 2y. X tambah 2y lebih kecil atau sama dengan dari 10. Nah, titik ujinya itu pertama kita buat titik ujinya. Pertama, kita tulis x, y. Nah, untuk mencari titik ujinya itu kita misalkan x-nya itu adalah 0. Nah, cara cepat untuk mencarinya yaitu kita tutup x-nya, maka yang terlihat 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 yaitu sama dengan 5, maka y-nya itu adalah 5. Kemudian kalau kita misalkan y-nya adalah 0, cara cepatnya itu kita tutup y-nya, maka yang tersisa x lebih kecil atau sama dengan dari 10, maka x-nya itu adalah 10. Untuk sistem pertidaksamaan yang kedua yaitu 3x ditambah y lebih kecil atau sama dengan dari 15. Nah, cara yang keduanya juga sama, kita menentukannya dengan titik ujinya. Kita misalkan x-nya itu adalah 0. Nah, cara cepatnya itu kita tutup x-nya, maka yang tersisa adalah y lebih kecil atau dari sama dengan 15, maka y-nya itu adalah 15. Kemudian kalau kita misalkan y-nya itu adalah 0, caranya juga sama, kita tutup y-nya, maka yang tersisa 3x lebih kecil atau sama dengan dari 15, maka 15 dibagi 3 adalah 5, maka x-nya itu adalah 5. Nah, langkah selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya untuk langkah kedua, kita akan menentukan semua titik pojok dari daerah-daerah penyelesaiannya. Nah, tadi kan sudah diketahui tuh fungsi dari x tambah 2y kurang dari sama dengan 10, itu kan mendapatkan nilainya di mana nilai x-nya 10 dan nilai y-nya 5. Nah, inilah gambaran dari garis grafik fungsi pertama.
di mana nilai titik X-nya di 10 dan nilai titik Y-nya di 5. Nah, ini gambarannya. Untuk fungsi yang kedua yaitu 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 15, di mana tadi kita sudah mengetahui titik X-nya 5 dan titik Y-nya 15. Nah, inilah bentuk dari garis grafik yang fungsi kedua. Nah, dapat kita lihat sekaligus karena tadi fungsi pertamanya itu kurang dari 10 dan untuk fungsi yang kedua itu kurang dari 15, itu berarti sama-sama diarsir ke bawah. Nah, maka terlihatlah bidang mana yang mendapatkan 2 kali arsiran. Nah, pada bidang yang diarsir ini yang mendapatkan 2 kali arsiran. Lebih jelasnya bisa dilihat yang ditunjukkan oleh tanda panah. Selanjutnya kita akan menentukan titik pojok dari bidang yang telah kita arsir. Nah, dapat dilihat dari bidang yang diarsir terdapat 4 titik, di mana di sini ada titik O dan titik A, titik B dan titik C. Lebih jelasnya bisa dilihat seperti yang ada tanda panahnya. Kita ketahui ya di mana titik O-nya itu berada di titik 0,0 dan titik A itu berada di 5,0 dan titik B kita belum mengetahui. Sedangkan titik C kita sudah mengetahui di mana terletak di titik 0,5. Nah, bagaimana ya cara kita untuk mengetahui titik B berada di titik berapa? Selanjutnya kita akan menggunakan cara eliminasi yang akan disambung oleh teman saya. Baiklah, di sini kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu setelah kita menemukan titik pojoknya yang ada 4, yang pertama itu adalah titik O, berada di posisi 0,0, kemudian di titik A berada di posisi 5,0, dan yang di titik B ini belum diketahui berapa titik pusatnya. Kemudian ada titik C, yaitu titik 0,5. Nah, bagaimana cara kita mengetahui titik pusat dari titik B? Caranya yaitu dengan cara kita eliminasi dari fungsi-fungsi yang terdapat pada soal. Nah, selanjutnya bisa kita eliminasi langsung dari fungsi yang pertama yaitu X ditambah 2Y sama dengan 10 dan 3X ditambah Y sama dengan 15. Nah, untuk mengeliminasi itu artinya kita menghilangkan nilai daripada salah satu variabel. Nah, di sini kita contohnya kita ambil yang menghilangkan yang X ya, maka kita kali silang. Yang di atas itu kita kalikan dengan 3 dan yang di bawah kita kalikan dengan 1. Maka kita dapat hasilnya untuk yang di atas yaitu 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Dan untuk yang di bawah hasilnya tetap 3X tambah Y sama dengan 15. Kemudian untuk itu kita kurangkan. Nah, di sini sudah sama ya nilainya, 3X dikurang 3X maka hasilnya 0. Kemudian 6Y dikurang Y sama dengan 5Y. Dan 30 dikurang 15 sama dengan 15. Kemudian kita pindahkan posisi 5Y menjadi Y, 5-nya pindah ke sebelah ruas kanan, maka Y sama dengan 15 dibagi 5, hasilnya adalah Y sama dengan 3. Nah, di sini kita ketahui nilai Y-nya adalah 3. Nah, bagaimana kita mengetahui nilai X-nya? Lanjut pada tahap yang berikutnya. Nah, caranya itu dengan cara kita substitusikan salah satu fungsi tersebut dengan nilai yang sudah ada. Maka kita ambil contoh ke fungsi yang pertama yaitu X ditambah 2Y sama dengan 10. Dikarenakan nilai Y-nya sudah diketahui, maka X ditambah 2 dikali 3 karena nilai Y-nya adalah 3 sama dengan 10, maka
angkanya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Menjadi X sama dengan 10 dikurang 6. Jadi nilai X-nya adalah 4. Nah, jadi kesimpulannya bisa kita lihat, ternyata titik B itu berada pada koordinat 4,3, yaitu nilai X-nya 4 dan Y-nya adalah 3. Selanjutnya, mari kita lihat tahap yang keempat. Nah, setelah semua titik pojok sudah diketahui, selanjutnya substitusi setiap titik pojok daerah penyelesaian. Uji titik pojoknya seperti pada tabel berikut ya, di mana ada 4 titik bernama titik O, titik A, titik B, dan titik C. Nah, titik O itu berada pada titik 0,0, titik A berada pada titik 0,5, dan titik B berada pada titik 4,3, dan titik O berada pada titik 5,0. Nah, di mana setiap titik dikalikan persamaan 50x ditambah 40y. Dapat diambil dari hasil titik O menjadi hasil 0,0 dan titik A menjadi hasil 0,200, titik B dapat mendapatkan hasil 200,120 dan titik C mendapatkan hasil 250,0. Nah, kita jumlahkan pada titik berikut ya. Kalau titik 0 itu berarti jumlahnya itu adalah 0, dan titik A itu jumlahnya adalah 200, titik B itu jumlahnya adalah 320, dan titik C itu adalah berjumlah 250. Jadi, nilai maksimumnya adalah 320 dengan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Dan nilai minimumnya adalah 0 dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0.